Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Si Kelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah keuangan, solusi hutang, solusi gagal bayar, review pinjaman online baik yang ilegal ataupun ilegal. Sebelum memulai video ini, saya mohon untuk teman-teman beri dukungan channel ini dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang masalah apakah bisa kita sudah terlilit hutang pinjol, apakah bisa dipenjara kita nggak bayar pinjol. Oke, simak baik-baik, saya akan menjelaskan. Pinjaman online atau yang disebut dengan pinjol itu menjadi jalan pintas bagi orang yang membutuhkan dana cepat. Benar kan? Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat itu tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Kalau ingin meminjam di pinjol, pastikan itu pinjolnya berizin OJK. Perlu dicatat juga agar jangan meminjam pinjol yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK. Alasannya, pinjol ilegal itu memberikan bunga yang tinggi dan tenornya sangat pendek, dan terakhir biasanya menjebak para peminjamnya. Namun, dalam meminjam pinjol legal pun harus meminjam sesuai kemampuannya. Jangan pinjam di mana kalian tidak mampu bayar. Para kreditur itu sulit membayar utang nantinya dan akan dipenuhi dengan risiko-risiko lainnya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa kita nggak mampu bayar utang pinjol bisa dipenjara? Jawabannya tidak bisa. Sampai saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu bayar pinjaman online di Indonesia. Jadi kalian tidak perlu takut lagi ya, nggak bisa bayar pinjol, nggak dipenjara. Walaupun ada ancaman-ancaman dari DC kita bakal dipenjara, itu bohong. Paling risiko terberatnya saat kita gagal bayar, paling kita masuk slik OJK yang menyebabkan kita nggak bisa pinjam lagi di pinjaman lainnya. Nah, di video ini juga saya akan menyebutkan 3 masalah jika kalian terlilit hutang. Cuma 3 doang. Yang pertama, masuk blacklist slik OJK. Nah, saat melakukan pinjaman, masyarakat pengguna pasti akan dimintai data pribadi, enggak? Data itu misalnya KTP, KK, NPWP, akun internet bankingnya, atau slip gaji. Syarat ini untuk perusahaan pinjol dapat mengetahui identitas diri nasabah, seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak, dan orang-orang terdekat. Jadi, jika kita tidak mampu melunasi pinjaman, kita harus siap data pribadi kita dilaporkan ke OJK, serta masuk daftar hitam layanan pinjaman. Kalau sebelumnya namanya BI checking ya. Nah, kalau sekarang diganti dengan slik OJK. Nah, yang kedua, risikonya dikenakan denda dan bunga yang menumpuk. Saat telat bayar pinjaman, beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Salah satu solusinya, mungkin kalian bisa mengajukan keringanan. Nah, sebagai informasi, sebagai aturan OJK, bunga dan denda keterlambatan yang dibebankan maksimal oleh kreditur itu cuma 0,8% per hari. Nah, jika jumlah keterlambatan maksimal yang dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Jadi kalau pinjaman udah 100%, bunganya itu nggak boleh naik lagi. Oke, yang ketiga, risikonya adalah ada DC yang datang ke rumah atau ada DC yang meresahkan. Pasti kita akan ditagih oleh DC yang telepon, mau WA, atau yang terakhir yang akan datang ke rumah kita. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, risikonya itu bukan dipenjara. Kalau ada DC lapangan bilang kalian akan dipenjara, dipindahkan, itu hoax dan bohong, hanya sekedar ancaman aja. Cuman 3 risiko doang kok. Pertama, akan masuk slik OJK. Kedua, akan dikenakan bunga. Ketiga adalah adanya DC yang ke rumah, dan ini sangat meresahkan. Sebelumnya, OJK sudah menyatakan penagihan yang dilakukan pinjol itu adalah maksimal 90 hari dan denda yang dikenakan juga maksimal 100% dari pokok pinjaman. Tapi, pada kenyataannya, kalian bisa tahu sendiri kan, lebih dari 90 hari kita masih diteror DC dan masih dikunjungi oleh DC lapangan. Dan ini fakta. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Share video ini ke media sosial kalian jika ini bermanfaat. Like dan komen kalau kalian punya pertanyaan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.